Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitani wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha. Sadaqallahu alazim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, pertama-tama marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan nikmat, diberikan iman dan Islam, diberikan taat dan takwa, sehingga dapat kita hadir pada malam ini dalam rangka menambah ilmu pengetahuan kita. Kemudian selawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah, kiranya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita selalu berharap, bermohon kepada Allah, kiranya Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar selagi kita masih diberi kesempatan ini. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bapak, Tuhan telah memperingatkan kepada kita orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang sudah mempercayai rukun iman yang benar. Dia sudah mempercayai pada Allah, sudah mempercayai malaikat-malaikat Allah, sudah mempercayai kitab-kitab Allah, sudah mempercayai rasul-rasul Allah, sudah mempercayai bahwa hari kiamat itu akan terjadi, dan dia mempercayai seluruhnya tak lepas dari perintah Allah. Itu dinamakan orang yang beriman. Apa pesan Tuhan kepada orang beriman? La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti rayuan-rayuan syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, orang-orang yang mengikuti rayuan syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu akan menyuruh orang berbuat kotor, berbuat munkar. Sebab dia telah berjanji setelah diusir oleh Tuhan karena tidak patuh
Sujudlah karena dia tak mau sujud, diusir oleh Tuhan. Setelah dia diusir, apa katanya kepada Allah? Wa izzatuka wa jalalika ya la aqwa ibadat madamat arwahu ya Isa. Demi kemuliaan dan kebesaran Engkau ya Allah, aku akan selalu menyesatkan hamba selagi rohnya dalam tubuhnya. Itu janji setan. Oleh karena begitu janji setan, kita diperingatkan oleh Allah, jangan ikuti rayuan setan. Ibu-ibu, bapak, pada satu waktu ingin setan itu mencari temannya, mencari kawannya. Siapa yang bisa menjadi kawan setan? Dan siapa pula yang bisa menjadi lawan setan? Kalau teman setan, orang yang mengikuti ajaran setan. Kalau lawan setan, orang yang tidak mau mengikuti ajaran setan. Jadi pada saat itu, iblis disuruh oleh Tuhan menemui Nabi Muhammad. Kata iblis kepada Tuhan, apa maksud dan tujuan menemui Nabi Muhammad? Kata Tuhan, jawab seluruh pertanyaannya mereka. Apa yang ditanyakan iblis, apa yang engkau tanyakan, suruh dia jawab. Di kedatangan engkau kepada Nabi Muhammad untuk menjawab pertanyaan Nabi Muhammad. Ini riwayat dijelaskan oleh seseorang yang bernama Wahab bin Muhammad, seorang ulama yang terkenal. Kata beliau, amarallahu ta'ala iblisa ayatiya Muhammad. Allah Ta'ala menyuruh iblis bahwa mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian datang iblis bentuk orang tua, bentuk manusia tua. Di tangannya ada tongkat, dibentuk orang tua ada tongkat. Kemudian setelah menemui Nabi Muhammad, apa kata beliau? Kata Nabi Muhammad, man anta, siapa yang kau ini? Belum pernah dilihat oleh Nabi Muhammad selama ini orang tua yang bertongkat itu. Tanyakan man anta, siapa yang? Iblis itu jujur, Bapak. Bagaimana jujurnya? Dia mengaku, aku iblis. Siapa yang kau? Aku iblis. Jujur. Kadang-kadang manusia ada pula yang lebih jahat dari iblis. Siapa manusia yang tak jujur? Sedangkan iblis jujur. Dan ada manusia yang tidak jujur. Itu lebih jahat dari iblis. Kemudian 5 saja. Kenapa engkau datang? Apa tujuan datang menemui aku? Kata beliau, Allah menyuruh aku. Kata iblis, Allah menyuruh aku mendatangi engkau dan akan menjawab seluruh pertanyaan engkau.
a'da'uka min ummati. Beberapa macam umatku yang termasuk musuh. Umatku yang tidak mau mengikuti ajaran engkau berapa macam? Jawab iblis, khamsata asyar, 15 macam. Kita bisa menerka ya, musuh setan ini, tidak ini, atau lawan setan. Bisa kita terka, setan kepada setan. Berapa macamnya? Macam Bapak? Tuannya ada? Berapa macam? Boleh macam. Kelihatan terang jawab, barang disuka. Ya. Siapa yang pertama? Anta yang engkau sendiri. Awak yang Muhammad cian awak musuh orang. Iblis jujur, engkau sendiri yang awak memusuh naga, kenapa cian? Engkau musuh dia, engkau kenapa pernah? Enggak, kata jujur. Iblis jujur. Yang pertama engkau yang Muhammad. Kenapa dikatakan Muhammad itu musuh Iblis? Ajarannya berbeda. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan orang supaya bertauhid, sedangkan Iblis membawa orang kepada syirik, maka berlawan. Nabi Muhammad membawa orang dari menyembah patung dan berhala kepada menyembah Tuhan, sementara Iblis membawa orang menyembah patung dan berhala. Itu mengatakan Nabi Muhammad musuh yang pertama Iblis. oleh Iblis. Satu. Kemudian kata Nabi lagi, siapa lagi musuh kau? Imamun adil, pemimpin yang adil, iman yang adil, iman yang berbuat bertindak sesuai dengan ajaran Allah, baik pemimpin kecil maupun pemimpin besar, baik pemimpin rumah tangga maupun pemimpin negara, harus adil. Kalau tidak, berarti kita berteman. Bagaimana adil pemimpin dalam rumah tangga? Kita mengarahkan rumah tangga itu sesuai dengan ajaran agama. Yang memimpin makan dosa Bapak? Kepala keluarga. Yang memimpin makan dosa? Suami bertanggung jawab 100% memimpin keluarga. Kalau dia tidak beribadat, keluarganya tidak beribadat, suami yang paling dulu dituntut oleh Allah dia. Awal itu disuruh. Ya. Dan tadi ya tugas wak kepada istri wak kebanyakan dia hanya fisik. Makannya, minumnya, pakaiannya, perhiasannya, rumahnya, kendaraannya. Selesai, berarti sudah selesai tugas kita. Belum lagi selesai. Bagaimana? Seorang suami bertanggung jawab terhadap agama istrinya. Seorang suami, seorang bapak bertanggung jawab terhadap agama anaknya. Kalau sudah dilaksanakan itu, baru dikatakan awak imam adil, pemimpin rumah tangga yang adil. Walaupun kita saleh, seorang suami saleh, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun dia beramal beribadah, tapi tidak memperhatikan istrinya. Sudah menetapkah
iman istri, sudah menetapkan ibadat istri, suami tidak akan memperhatikan, suami akan mentai keberadaan walaupun dia sakit. Ayo ya. Itulah pemimpin. Baik pemimpin rumah tangga maupun pemimpin negara. Kalau ia adil, itu adalah musuh Kristus. Kemudian lagi kata Nabi, siapa yang ketiga? Siapa musuh engkau yang ketiga? Iblis menjawab, Ghaniyun mutawaddi. Orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang perhatian kepada orang miskin, bukan orang kaya yang angkuh. Ini namanya banyak. Orang kaya orang rendah hati atau orang kaya tinggi hati? Jawab apa? Teman banyak orang mana? Kayu tinggi hati. Hah? Teman banyak. Itu ni yang saya. Kayu tinggi hati. Teman banyak. Kalau tapi tinggi lalu cari itu hari. Ghaniyun mutawaddi. Orang kaya yang rendah. Dia sangat peduli kepada orang yang terlemah, kepada orang miskin. Dia merasakan bahwa orang miskin itu tanggung jawabnya. Sebab Nabi bilang, hiwab dunia arba, jaya dan dunia, amannya dunia ini disebabkan infak. Mana yang bi ilmil ulama. Dunia ini maka aman kalau ilmu ulama yang ilmu ulama dari Nabi, ilmu Nabi dari Allah. Laulal ulama la saran nasu alaihi. Kalau tidaklah diamalkan ilmu yang diajarkan di agama, manusia akan menjadi binatang. Dapat tuannya perang ini. Di pertama di ilmu ulama, bagusnya dunia, amannya dunia kalau orang mengamalkan ilmu ulama, ilmu ulama dari Nabi, ilmu Nabi dari Allah. Laula ilmu ulama, kalau tidaklah ilmu ulama, la syarat nasul bahari, jadi manusia yang bagaikan binatang. Bukan bentuknya perangai. Yang kedua, bi'adlil umara, dengan keadilan pemimpin. Laula adlul umar la akalan nasu ba'dahum ba'dah. Kalau tidaklah keadilan pemimpin, akan memakan manusia setengah per setengah. Anaknya dari luar sana. Ya, yang berani menekan yang penakut, yang kuat menekan yang lemah. Kalau tidaklah dengan keadilan pemimpin, itulah yang akan terjadi. Kacau dunia. Yang ketiga, bisa wakil alniya, dengan pemberanian orang kaya. Laula aghniya, laula sahwatul aghniya, la sa'al fuqara. Kalau tidaklah pemurah orang kaya itu, la halaka, sungguh binasa orang miskin. Yang keempat, bidu'ail fuqara, dengan doa orang miskin. Laula du'aul fuqara la halakal aghniya. Kalau tidaklah doa orang-orang miskin, akan hancur orang kaya. Dia berdoa, dia meminta kepada Tuhan rezeki umpamanya. Rezekinya itu ditumpahkan Tuhan kepada yang lain, kepada orang kaya. Kenapa ditumpahkan? Supaya ada hubungan baik antara kaya dan miskin.
Dengan doanya itu kaya orang kaya, selamat orang kaya. Dengan pemurah orang kaya itu selamat orang fakir. Dengan keadilan pemimpin itu aman dunia. Dengan ilmu ulama itu manusia dapat menjadi manusia yang sempurna. Jadi itulah maka dikatakan bahwa musuh iblis itu orang kaya yang rendah hati. Yang kedua, siapa musuh engkau yang gampang? Tajirun salih, pedagang yang benar, pedagang yang Jujur. rancak atau rancak, membaca cek atau cek, tangan cek atau rendah. Dan disitulah kita harta pedagang kalau dia jujur dalam berkata. Tapi kalau dia tidak jujur dalam berkata, dia bermain kebohongan, maka hartanya itu harta haram. Itu yang harus kita lihat. Kemudian siapa lagi yang kelima kata Nabi Iblis? Alimun musallim yatafas. Orang alim yang sembahyang, yang khusyuk. Alim di sini bapak-bapak, orang yang mengerti bagaimana cara sembahyang. Semenjak dari bersuci sampai berwudu sampai salam dia mengerti. Tenang alim, kenal ini lama besar. Dia tahu cara bersuci. Bagaimana cara bersuci maka sempurna? Barangkali tidak semua orang. Bersuci yang sempurna itu ada tiga, hilang warna najis, hilang bau najis, hilang rasa najis. Kalau macam itu tidak sah kita bersuci. Setelah lagi kita beruduk kepada mana yang beruduk, mana yang harus sampai air. Kadang-kadang bapak-bapak ibu ilmu lah ini cara beruduk tidak selesai. Banyak kita lihat ilmu lah tinggi, ilmu lah mereka yang terlah, ilmu lah mereka yang terlah. Tapi beruduk sendiri itu tidak selesai. Jadi bagaimana rukun wudhu? Apa yang sunat dalam berwudhu? Apa yang haram dalam berwudhu? Apa yang makruh dalam berwudhu? Nah, kini ditanya Bapak. Anan makruh dalam berwudhu? Berbicara. Jawablah. Benar ke? Benar ke? Benar ke? Ada makruh yang berdua. Makin cik. Siapa pengisi yang berdua tu? Bini. Nan pengisi nama tak dalam wudhu tu sahaja kau ini. Itu namanya. Apa tidak kurang dari itu? Asasnya berwudhu. Dalam berwudhu hanya mengerjakan yang fardu, mengerjakan yang sunat, menghindarkan yang makruh, menghindarkan yang haram. Apa yang haram? Dalam berwudhu kita berwudhu bersama-sama melihat orang kawan. Orang laki-laki sama laki-laki, orang perempuan sama perempuan, awak lihat awak sama dua balik orang kawan. Itu haram. Saya tahu bagaimana. Apa lagi?
selesai bersuci, selesai berwudu, selesai sembahyang. Sembahyang itu berfungsi tiga. Pertama hati, kedua perkataan, ketiga anggota. Sehingga sekarang punya rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Kalau rukun qalbi niat itu di mana? Dalam masalah niat ini ada beberapa masalah. Pertama, hukum niat. Kedua, kegunaannya. Ketiga, tempat niat. Kelima, masa. Keempat, masa niat. Itu kadang-kadang tidak sedih orang. Teruskan maha dalamnya. Ayat supaya teruskan maha dalamnya. Kurang tak mengenai. Hakikat niat itu asal terbuka hati wakna mengharjukan itu asal di mana waktunya di dalam membaca takbirnya di rumah dong ya dong dari jalan dalam membaca tempat niat. Yang ketiga tempatnya. Di mana tempatnya? Dalam hati. Niat tawajjuh dalam hati. Tiga. Yang keempat hukum niat. Bagai hukumnya wajib dalam sembahyang. Yang kelima kegunaannya. Untuk membedakan adat dengan ibadah. Biasa dengan ibadah. Oh, mandi sehari. Yo, itu ada. Tapi kalau kita mandi untuk apa ibadah? Mandi kita sudah ibadah. Kalau diniatkan mandi biasa. Walaupun mandi sunat, walaupun mandi wajib harus berniat. Kalau tidak berniat tidak sah. Itu kegunaannya membedakan ibadah dengan ibadah. Itulah yang menjadi rukun dalam salat. Kemudian banyak juga kegunaan membaca takbir tak tepat. Yang pendek dipanjangkan. Allahu Akbar. Itu tidak sah. Kalau ada imam membaca itu jangan diikut. Kalau diikut batal pula sembahyang. Allahu Akbar. Kepanjangan. Tidak ada. Allahu Akbar. Kok dipanjangkan? Allah dia dipanjangkan supaya memantapkannya. Allahu Akbar. Iya banyak dipanjang karena atas. Kemudian apa? Baca Al-Fatihah. Membaca ini harus kedengaran oleh telinga. Kalau tidak ada yang menghalangi pendengaran. Pak Gary Indonesia menjawab. Tapi tidak terdengar telinga. Tidak sah. Kita dengar dewa, kita dengar orang. Kita dengar orang. Tergantung orang. Di bacaan Fatihah itu harus didengar bagi telinga orang yang membaca. Kalau tidak ada yang mengganggu telinga, kalau pegawai atau ramira, buat sembahyang orang rami, atau sembahyang ibadah mendaru-daru dan tidak terima, itu ada penghalang. Kalau tidak ada penghalang kebenaran, harus baca itu kebenaran. Bacaan yang wajib sembahyang ini dua Fatihah dan tahiyat. Selawat itu Fatihah, tahiyat, selawat.
Selain itu sunat 2 rukuk, sunat 2 sujud, sunat 2 i'tidal, sunat. Wajib membaca Fatihah dan membaca Al-Tahiyyat dan membaca selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina. itu semuanya itu harus kedengaran oleh kita. Baru dikatakan kita orang sembahyang. Dan kita Iblis, orang yang sembah, orang ahli yang sembahyang. Itu mana orang ahli sembahyang? Mengerti syarat-syarat tadi. Ya tahasya. Di samping dia mengerti, dia khusyuk. Khusyuk ini kalau jawab, kalau apa terjemahan konsentrasi, tidak ada pikiran dengan lain dalam urusan. Untuk jalan khusyuk ada lagi, gitu. Mengerti ada apa juga. Jadi usaha, gitu, supaya khusyuk sempurna. Mengerti apa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah masih penyayang dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Itu tidak pernah hilang. Ar-Rahmanir-Rahim yang masih menyayang. Itulah seluruhnya. Anda baca syarat-syarat tahu makna. Ya betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ada jiwa segala puji bagi Allah. Bapaknya madu. Ya toh. Dengan sempurna. Itulah kelawan Iblis. Iblisna. Kelima. Aku yang sembahyang kok apa tidak mengari bibir. Dibaca Fatihah itu dalam hati. Sedangkan Fatihah itu bukan rukun hati, rukun qauli. Perkataan. Banyak jadi saya lihat tidak menggari, kok menggari tidak terdengar. Menggari barang tidak terdengar. Selanjutnya yang siapa lawan iblis yang keenam itu mukminun nasih, orang mukmin yang memberikan nasihat. Kalau bagi nasihat, bagi nasihat agama orang Tuhan ini, ya, cuma kebanyak orang tidak mau menaikkan yang salah. Aduh, kalau salah, Yang bangkanya salah. Jambe beli, yang salah kaya lagi. Jambe yang memberi nasihat. Orang ko yang nak sembahyang, tak lama semua nanti disukang tidak. Awak di sebelah mana? Memberikan nasihat. Tapi kalau di sini, ya salah. nasihat itu bagi, ada yang bagi kau ada nasihat. Siapa Iblis. Asal. Boleh apa awal mula? Katakan yang benar itu kalau baik. Marah tidak masalah. Masalah yang benar. Dan orang tak marah. Mana gua yang salah bagi orang. Siapa yang orang yang salah? Bahkan dia orang yang salah bagi orang. Siapa yang orang benar? Bahkan dia dalam mana bagi orang. Saya kurang salah. Maka itu kesal. Anak disuruh kamu itu saja.
Setelah itu seluruh perbuatan itu dasarkan lillah karena Allah. Tidak memberi nasihat. As-saqit minal haq syaitan kharis kepada manusia. Orang yang diam dari memberikan kebenaran, maka itu setan yang musuh. Kamu memberikan kebenaran, aku itu musuhnya, setan yang musuh. Jadi awak sayang bagi orang nasihat itu bawa saya. Awak nanti dia nasihat rasukan dulu baru sayang. Tak dipabian terjerumus di dalam jurang yang nyampe dari mengkasih. Kemudian yang ke-7 ya. Iya. Mukminun rahim, orang mukmin yang penyayang. Bahasa Nabi telah memberikan garis. La yu'minu ahadu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang sehingga sayang dia kepada saudaranya, sehingga kasih dia kepada saudaranya apa yang dia kasih untuk dirinya. Anak juga untuk waktu tua kita untuk orang. Sangat yang ketujuh jawab, sangat orang ketujuh jawab. Berhasil awak yang ketujuh jawab, berhasil orang ketujuh. Benar mukmin rahim. Sekali-kali tidak boleh menyakiti. Orang mukmin tidak boleh menyakiti orang mukmin. Kata Nabi, man azam mu'minan faqad azam. Orang-orang yang menyakiti orang mukmin itu menyakiti aku. Wa man azani faqad azalla. Siapa yang menyakiti aku berarti menyakiti Allah. Wa man azalla falyatabawa maq'adahu finnar. Siapa yang menyakiti Allah cari tempat duduk dalam neraka. Hasilnya kesimpulan di sini orang-orang yang menyakiti manusia yang mukmin cari tempat duduk dalam neraka. Itu makanya boleh. Kita sudah dipersaudarakan. Orang mukmin sama mukmin telah dipersaudarakan oleh 25 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila sudah dibaca, siapa saja yang membaca itu sudah menjadi teman. Tidak boleh kita lagi berbuat yang tak baik. Kita harus menanamkan kasih sayang. Contohnya ini orang mukmin sangat menderita di Palestina. Ya. Pada suatu waktu bantu balian nikah jodoh. Contoh saya, kalau saya tidak jawab. Allahumma nusril muslimina di Palestina. Ya Allah, tolong orang mukmin di negeri Palestina. Wa qawwi mujahidin di Palestina. Kuatkanlah orang yang berjuang di Palestina. Tujuan itu menandakan awak sayang. Tidak boleh apa biasa. Aku lewat dengan sepergaulan. Tanamkan rasa kasih sayang. Irham kata Nabi, man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah olehmu orang di bumi supaya sayang kepada kamu orang di langit. Jadi Allah. Malaikat nyanyian yo. Kasuma enggak lo yang Inggris deh. Malaikat. Gila. Nyanyian apa
Untuk kayu untuk keindah. Saya lagi. Malaikat. Kalau saya buat orang kebingungi, malaikat menduakan doa. Saya memberikan doa. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak mau menyayangi orang, dia tidak akan disayangi orang tua. Awak kalau banci saya jadi orang tua tidak. Di mana yarham la yurham. Orang yang tidak menyayang tidak akan disayangi. Itulah manfaat ini benar. Menanamkan rasa kasih sayang kepada orang itu pada diri benar. Itu musuhnya. Yang kedelapan, ta'ibun sabitun ala taubat. Orang yang taubat tetap dia dalam taubat. Taubat sebulan dia betul. Setelah dia taubat tetap sampai mana? Bapak. Awakku nentak kepada saudara nanti terlihat dari saudara ini. Apa dia buat? Cara apa karena itu segala tabayang wa usul nalawak kerajugan bayang usul nalawak kerajugan. Sudah dibayangkan dosa maka adu anak kita sudah masuk hati Allah baru astagfirullah. Tuhan Allah harus hadirkan harus dihadirkan dalam penanaman itu. Dan siapa kesiapan dari astagfirullah. Bila masuk hati kepada Allah baru dibaca astagfirullah. Aku minta ampun. Di dosa banyak yang dibayangkan sudah itu diatur pandangan Tuhan. Saya juga dibaca astagfirullah. Paham? Yang menjelaskan sudah dilakukan, selesaikan tobat itu ibu bapak, selesaikan dalam bertobat, selesaikan kewajiban. Contoh, awak pernah meninggalkan sembahyang, itu harus diselesaikan. Dan kayu belum dan tidak bertanggung jawab. Dan para Yusuf yang lebih pada Abu Ikhlas sunat namanya sudah dua kali. Tidak berdasar. Bahasa banyak sunat tidak ketutup kita nafas. Kurang berdasar. Kita akan melakukan sembilan waktu yang dilakukan. Diwaktukan itu berkata, dilakukan ada. Asal kita selesai pula, ada kerana. Diwaktukan itu tidak dibuat waktunya itu berkata. Jadi itulah yang tepat. Begitu juga satu paut kita dengan manusia. Kiranya orang pernah waktu ibu selalu minta maaf, orang dirugikan selalu ganti, ganti minta maaf. Jadi tobat itu macamnya mudah, tapi melaksanakannya mudah. Kalau tidak diperhatikan apa sih? Kalau masuk banyak,
Siapa yang menjaga apa kita masuk. Jadi kalau yang masuk mudah, tobat mudah, menyelesaikan kalau Allah mudah, menyelesaikan kalau bisa umum. Kemudian yang ke-9, tema lawan iblis yang ke-9, mutawarriqun anil haram, menjaga diri dari barang haram, enam kali makan, 6 kali pakai, jalih halal, jangan. Sebab di zaman Nabi Musa menjadi seorang pemuda, menadahkan tangannya kepada pasir. Dia baca ya, sedangkan baju telah berlumuran debu, sementara doa tidak dikabulkan Tuhan. Maka munajatlah Nabi Musa, ya Allah, kabulkanlah doa orang ini. Sudah lama dia meminta. Turunlah malaikat Jibril menyampaikan pesan Tuhan kepada Musa. Aina istajabu, mana akan dikabulkan doanya? Ta'amuhu haram, makanannya haram, syarabuhu haram, minumannya haram, libasuhu haram, pakaiannya haram. Mana bisa doa? Bahaya dan makan yang haram itulah bahaya. Kemudian biasanya kalau orang memakan yang haram, beramal beribadah ini terasa berat. Oleh karena bahaya barang yang haram, doa tidak dikabulkan, kita tidak ingat beribadah. Itulah maka iblis sangat setuju dengan orang yang memakan yang haram, dan sangat tidak setuju orang yang menghindarkan dirinya dari barang haram. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula. Kata Nabi, setiap daging yang dibesarkan dari harta haram, maka nerakalah yang lebih awal. Andaikan banyak ibadat, tapi makanan haram, tidak juga kamu sesuruh ke neraka juga. Tuh, jawab iblis, orang yang menjadi lawan iblis, menghindar, memelihara diri dari haram. Kemudian yang ke-10, mukminun yudawimu al-tahara, orang mukmin yang selalu berkekalan di atas bersuci. Suci ini bapak-bapak, ibu-ibu, pertama mensucikan badan dari najis dan kotor. Yang kedua, mensucikan anggota dari dosa. Nama dosa apa? Mata, telinga, mulut, kaki. Kan itu yang dosa. Disucikan anggota dari dosa. Disucikan badan dari najis. Nah, disucikan anggota dari dosa. Yang ketiga, disucikan hati dari sifat yang buruk. Nah, ini yang sangat penting. Kok suci badan, kok suci badan anggota, tapi hati kotor, tidak beres. Sebab qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh benar orang yang membersihkan jiwa, dan sungguh merugi orang yang
jiwa yang sangat penting. Mensucikan yang lain penting, mensucikan hati sangat penting. Bagaimana mensucikan hati? Mensucikan hati itu hanya dua. Pertama tahliyah, yang kedua tahliyah. Tahliyah itu membuang sifat yang buruk. Tahliyah menggantinya dengan sifat yang baik-baik. Contohnya, dulu ria, dibuang ria, ditukar jadi ikhlas. Dulu takabur, dihilangkan takabur, ditukar dengan tawadu. Untuk hilangnya sifat-sifat yang dicela itu, maka bisa kita hilangkan dalam diri kita. Ingat bahayanya. Kalau ria, apa bahayanya? Ibadah kita akan diterima. Takabur, apa bahayanya? Dia akan langsung dimasukkan ke dalam neraka. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tak sayang orang bertakabur. La tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Takana bahayanya baru diingat. Karena kalau hubungan sifatnya baik, maka bisa didapatkan ganti. Akan rendah hati, tahu. Dua itu cara supaya manusia bersih. Darurat ibadat yang kita kerjakan darurat kalau hati tidak bersih. Kan banyak bapak ibu orang yang bisa lihat tapi pernah tidak juga. Dia demikian. Berapa lagi kok? Tapi pernah kira dia. Namun terbilang amal ibadat yang dikerjakan oleh manusia. Kemudian Sabalik. Nangkasaba mukminun kasir sadaqah, orang mukmin dan banyak sedekah. Sedekah apa itu akan menjadi naungan yang masyarakat. Walaupun sedekah untuk pribadi, walaupun sedekah untuk orang tua itu atau orang yang berdasar. Dan sampai itu sedekah itu benteng dari harta yang masih kita miliki. Tapi kalau sedekah tidak menjadikan harta itu mungkin habis. Kadang-kadang tak tahu. Kadang-kadang hanya karena dia tidak benteng. Tapi kalau harta yang tinggal di benteng, yang bentengnya sedekah akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nilainya bagian bukan main. Dunia akhirat berguna untuk manfaat sedekah itu. Oleh karena itu iblis tak suka kepada orang yang banyak Sedekah. Selanjutnya yang ke-12. Mukminun husnul khuluq, orang mukmin yang baik akhlaknya. Akhlak itu bisa dijaga. Karena Nabi ditanya orang, "Madinu ya Rasulullah?" Apakah yang agama itu ya Rasul? Nabi menjawab, "Ad-dinul akhlak." Agama itu adalah akhlak. Bagaimana baik akhlak itu?
Ditanya orang Nabi, bagaimana baik akhlak itu? Siapa orang yang baik akhlak itu? Apa jawabnya? Tasilu man qata'aka. Kalau engkau menjadi orang yang berakhlak baik, hubungkan orang yang memutuskan hubungan dengan engkau. Ya, orang tu ndak amuah di berhubungan jawab, awak tetap berhubungan dia. Orang tu ndak amuah di menagui awak tetap menagui. Gitu. Sari itu. Sahih ya. Payah tu. Payah. Ayo mahal seru. Tu'ti man haramaka. Yang kedua, berilah orang yang tak mau memberi. Bila awak minta tolong, minta kelenyo ndak amuahnya memberi. Pada satu saat dia meminta kawak bari. Kalau tidak, sama lu aja nyoto. Sama-sama tidak berakhlak. Lebih sama mana Bapak? Bari ya. Nyo ndak pernah babui bayar kawak. Awak tetap juga bayar. Nyo ndak pernah memberi awak. Awak tetap juga memberinya kalau nyo membutuhkan. Itu orang yang berakhlak. Jadi tasilu man kataka, berhubungan engkau dengan orang yang memutuskan hubungan dengan engkau. Wa tu'ti man haramaka, berilah orang yang tidak mau memberi. Wa tahlumu ala man jahila alaika, sayanglah engkau kepada orang yang berlaku jahil, berlaku buruk juga awak balik juga nak bayar. Itu mana sayang. Ya dah. Jangan diduakan dulu orang tu. Orang tu baik jaya kau, diduakan dulu. Itu dah berakhlak. Nabi Muhammad, ibu apa-apa dilempai orang di Taif. Sehingga berdarah bibi beliau, kaki beliau patah gigi beliau. Sehingga malaikat Jibril menawarkan, sahabat menawarkan, ya Rasul, doakanlah Jabal Kubis itu tabang kemari. Nak ditimpunya orang Taif, nak hancur orang Taif, karena sangat durakonya ke Rasulullah. Nabi dakwah yang mendoakan. Cuma didoakan itu elok. Allahumma ahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhan, tunjukilah kaumku ini, kaumku tidak tahu. Tahu baru. Matilah pajaran. Matinya. Tidak. Diburuk semua. Tidak berakhlak. Ini orang kamu masuk surga cukup siapa? Orang yang berakhlak. Orang yang beragama, orang yang berakhlak. Intisari dari agama itulah akhlak. Tirusan akhlak itu adalah. Telah akhlak lah. Telah berakhlak lah. Iyo. Ayo saya kendak lah. Iyo ya. Apa tu akhlak? Nangkah dia makan dulu. Nang beriman dia dulu. Nan anak manusia itu nalah dia dulu keselamatan. Nan sayang tu Allah dia. Tu ada. Tu akhlak tu nalah. Itulah. Siapa nama setan tadi? Berakhlak. Kedua balik. Orang mukmin yang baik akhlaknya. Itu nanti kedua balik. Nan ketiga balik, mukminun yang faunas. Orang mukmin yang memberikan manfaat ke manusia. Awak meninggalkan jasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, 2 hari layak ke mati. Kalau sanggup wak menanam pohon, tanam je lah. Nak bermanfaat ke orang yang sudah awak.
Itu kerja memberi Manfaat. kerja nangkam dapat manfaat orang sesudah wak mati. Kurang lebih. Kerajuan itu menjadi sekali kerajuan untuk masyarakat. Kalau mati masyarakat dapat manfaat. Khairun nas mayang nas. Sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat ke manusia yang lain. Ada yang mati, weh. Nabi habihalah suruhnya, weh. Ada ubiah. Ya dong. Kena doli itu orang. Ada yang mati, weh. Nabi habihalah suruhnya, weh. Ada orang nabi di negara itu. Itu tak boleh. Itu pahala yang mengalir. Selagi yang memberi manfaat itu dimanfaatkan oleh orang lain sepeninggawa akan mengalir. Kalau lama barang yang dimanfaatkan orang itu lama lah mendapat manfaat. Tidak boleh. Harus awak berpikir Allah yang harus ditinggalkan untuk manusia lain. Tiga balik. Nang sampai balik hamilul Quran. Orang yang menanggung Quran, pandai membaca Quran, berkekalan membaca. Di kadang-kadang Quran itu untuk pustaka. Jadi Quran itu untuk dibaca. Lafaznya untuk dibaca, isinya untuk jadi pegangan. Kata Nabi, fa'aksiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum. Perbanyak olehmu membaca Quran di rumah kamu. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqilu khairuhu wa yaksuru saruhu wa yadiku ahlu. Rumah dan tidak dibaca Quran di rumah itu sedikit kebaikan rumah. Banyak kejahatan di rumah itu. Sempit dada penghuni rumah itu. Dia ada orang macam itu. Sampai senati rumah lain lapang. Bercakap sen di rumah tamu. Berselisih sen dari menari. Dia ada orang macam itu. Lain yo. Beda orang Lasio. Orang Manado. Manado. Ya. Jua akan diamankan sah jalin Al-Quran. Al-Quran musyafi'un musyafa'. Quran itu memberikan syafaat. Kemudian diterima Tuhan syafaatnya. Man ja'ala amamahu khadahu ilal jannah. Orang yang menjadikan Quran di hadapannya dipermani dulu. Dia ditarik oleh Quran ke dalam surga. Tapi man ja'ala khalfa zahrihi, orang yang menjadikan Quran di belakang punggungnya, bertindak dipermani Al-Quran itu, saqahu ilan nar, dihalau dan ditarik dia oleh Quran ke dalam neraka. Di Quran untuk baca, isinya untuk dipedomani. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Dalam setahun lebar Quran teman. Leh. Dua kali. Kok kadang-kadang lah selalu mau hidup tak ada tamat Quran. Ya dah. Lah kampielo kaberengan masuk solat deh. Alun tamat di Quran sekali lah ya. Ada orang pindah wak siko dah. Orang perangai itu. Kita balik lanjut. Sampai balik. Terakhir wal khamisa asyar. Dan yang ke-15 yang musuh setan juga adalah berdiri di waktu malam.
manusia sedang tertidur sembahyang tahajud. Sedang manusia lalu Sembahyang. agak menyembah Allah, maka setan tidak sanam nyawanya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dijawab oleh iblis, sianan kawan-kawan, sianan lawan-lawan iblis, sehingga Nabi menuangkan kawan, disampaikan oleh Nabi melalui hadis-hadis beliau bahwa bahwa musuh-musuh setan kulah 15 macam. Jadikanlah diri menjadi musuh setan. Jangan dijadikan diri menjadi kawan Setan. setan. Baik, paham? Alhamdulillah. Segitulah kajian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaji ko panjang-panjangan elok dah. Kaliyun qarra kasirun farra. Kalau sedikit tetap, kalau banyak lari. Jadi tambah jo kaji, tambah barisnya matu. Betul. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat kita amalkan oleh yang menyampaikan dan yang disampaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.